lagi dalam mata pelajaran ekonomi akuntansi. Hari ini kita akan membahas mengenai skema debit dan kredit. Sebelumnya kita harus mengingat kembali mengenai rumus persamaan akuntansi. Jadi rumus persamaan akuntansi dinyatakan dengan harta sama dengan utang ditambah modal. Kemudian rumus ini dapat kita kembangkan. Kenapa? Karena dalam transaksi terjadi pendapatan dan juga muncul beban pada saat kita melaksanakan operasi perusahaan. Maka rumus ini berkembang menjadi harta sama dengan utang tambah modal. Karena terjadi pendapatan dalam operasi perusahaan, pendapatan itu sifatnya dia menambah modal. Maka di sini rumus ini berkembang menjadi tambah pendapatan dan muncul beban pada saat kita melaksanakan operasi perusahaan. Misalnya kita bayar listrik, bayar gaji dan lain sebagainya. Beban-beban itu yang kita bayar itu akan mengurangi modal. Maka rumus ini berkembang lagi menjadi dikurangi beban. Dalam pencatatan akuntansi perusahaan, kalau kita pakai bentuk persamaan ini pada saat kita mencatat transaksi, maka akan sangat menyulitkan. Kenapa? Karena sifatnya akun ini berkembang. Contoh ini, perusahaan membeli perlengkapan, maka harus kita tulis di sini. Kalau bentuk persamaan akuntansi itu kan dia bentuknya seperti dia, kotak seperti ini. Di sini nanti harta. Kemudian di sini ada utang tambah modal. Kalau misalnya dia membeli perlengkapan, maka otomatis harus kita catat dulu kan hartanya apa aja. Misalnya ada kas, kemudian ada perlengkapan, kemudian ada misalnya peralatan. Belum lagi kalau misalnya ada mesin, ada gedung dan lain sebagainya. Utang juga begitu. Utang mungkin jenisnya banyak ya. Ada utang lancar juga jenisnya banyak. Ini udah kita bahas di video yang sebelumnya, penggolongan akun. Maka kalau kita pakai dengan metode persamaan akuntansi seperti ini bisa sangat panjang sekali kolom yang harus kita buat. Nah, oleh karena itu muncullah sistem pencatatan dengan metode debit dan kredit. Bagaimana metode debit dan kredit ini? Dasarnya tetap sama rumus yang ini. Saya hapus dulu ini. Dasarnya tetap sama, tapi dia hanya menggunakan 2 kolom aja, tidak seperti yang ini tadi, kolomnya bisa sampai panjang. Caranya bagaimana? Dari mana kita tahu debit dan kredit ini? Dasarnya adalah rumus yang ini. Oke? Maka dalam metode debit dan kredit, rumus yang ini dibaginya menjadi 2 seperti ini. Di sisi sebelah kiri di sini ini adalah debit, di sisi sebelah kanan semuanya adalah kredit. Oke, jadi dicatat dalam 2 kolom saja. Bagaimana sisi sebelah kiri debit? Kita lihat di sini, di sisi sebelah kiri ada harta debit. Bentuknya adalah positif, maka otomatis harta bertambah di debit. Kita tulis begitu. Ingat dalam persamaan, ketika harta berubah posisi dalam persamaan, ketika berubah posisinya ke sebelah kanan, maka yang tadinya ini positif berubah menjadi negatif begitu. Otomatis dia di sisi sebelah kredit menjadi berkurang. Jadi setiap kali harta bertambah, misalnya kita beli perlengkapan, peralatan dan lain sebagainya, kita catat di sisi debit karena dia bertambah. Begitu ya. Setiap kali hartanya berkurang, misalnya dia dengan kas membayar gaji, maka kas itu kan berkurang. Kita catat nanti di sisi sebelah kredit. Yang berikutnya ada di situ akun utang. Lihat di sini, utang posisinya di mana? Ada di posisi kredit. Bentuknya positif. Maka utang bertambahnya di kredit. Otomatis kalau utang ini kita pindah ke sisi kiri, dia jadi negatif kan? Berkurang artinya ini. Utang berkurang. Modal di sebelah kredit. Maka otomatis kita dapat simpulkan modal bertambah di kredit. Kalau dia berpindah ke sisi sebelah
Yang terakhir beban. Kalau misalnya beban, kita lihat di sini di posisi debit dan kredit ini, beban posisinya di sini negatif di sisi kredit, maka di kredit dia berkurang. Kalau beban ini kita pindahkan kemari, dia jadi positif, maka dia bertambah di debit. Ini skema debit dan kredit. Kita buat satu contoh. Di sini ada soal. Tanggal 1 Maret Nona Manis menginvestasikan uang tunai 10 juta untuk modal awal salon cantik. Berarti kalau kita pakai pencatatan dengan persamaan akuntansi, otomatis kita akan buat bentuknya seperti ini ya. Di sini ada. Kita pasti akan buat begini. Harta sama dengan utang ditambah modal. Menginvestasikan uang tunai. Ada uang tunai di sini, berarti ini adalah kas. Maka di sini kita catat kas. Nilainya 10 juta. Untuk apa? Untuk modal awal. Di sini ada modal awal. Berarti di sini ada modal Nona Manis. 10 juta rupiah. Ini dalam satuan rupiah. Oke? Ini adalah bentuk persamaan. Bagaimana kalau kita catat dengan metode debit dan kredit? Dia jadi lebih sederhana. Kenapa? Karena kita tinggal memakai 2 kolom ini aja. Maka langsung kita buat ke dalam jurnal, namanya jurnal ya, dicatat ke dalam jurnal atau catatan hariannya. Kalau dibuat ke dalam jurnal, kas 10 juta karena dia masuk uang perusahaan, maka otomatis kas itu bertambah. Analisisnya seperti ini. Modal, karena dia setorkan modal, maka modalnya bertambah. Maka kita lihat kas itu adalah bagian dari harta. Harta bertambah di debit. Maka kita catat ke dalam jurnal tanggal 1 Maret. Di sini saya buat Maret tanggal 1. Kita catat yang pertama adalah sisi debitnya dulu. Maka kita catat kas bertambah, lihat kas bertambah di debit. Maka kita tulis kas 10 juta rupiah. Yang kedua apa? Karena ini adalah persamaan, maka sisi kiri dan kanan harus sama. Debit dan kredit nilainya atau nominalnya harus sama. Ini di sisi debitnya udah 10 juta. Maka modal bertambah. Kita lihat di sini modal bertambah di kredit. Modal bertambah di kredit. Maka kita catat di sini. Dia agak geser sedikit. Tangan sejajar, dia harus geser sedikit ya, menandakan dia letaknya di kredit. Modal bertambah di kredit 10 juta. Selesai. Jadi dapat terlihat perbedaannya ya. Kalau di persamaan akuntansi kita masih pakai kolom yang seperti ini, jadi dia bisa sangat panjang. Apalagi kalau misalnya jenis hartanya ada 10 misalnya, maka ini harus dibagi jadi 10 kolom. Harta 10 jenis. Misalnya utangnya ada 5 jenis, maka utang ini dibagi menjadi 5 jenis. Maka kolomnya itu akan sangat panjang, memakan banyak space ya. Jadi metode debit dan kredit ini sebenarnya membuat pencatatan akuntansinya jadi lebih sederhana. Yang contoh kedua, tanggal 2 Maret Nona Manis membeli perlengkapan senilai 2 juta. Kita analisis dulu transaksi. Dia membeli perlengkapan. Beli perlengkapan berarti perlengkapan otomatis bertambah. Lihat, perlengkapan itu masuk ke akun yang mana? Perlengkapan itu adalah bagian dari harta. Makanya untuk membuat jurnal harus tahu dulu penggolongan akun. Itu materi yang sebelumnya harus sudah dipahami dulu baru bisa membuat jurnal. Jadi kita udah tahu harta itu apa-apa aja gitu. Perlengkapan bertambah, lihat. Perlengkapan adalah bagian dari harta. Harta bertambah di debit. Maka kita tulis di sini debit dulu, kita tandai dulu. Dibayar sebulan kemudian. Nah, bayarnya nanti. Kalau bayarnya nanti berarti dia ngutang. Kalau utang, lihat utangnya bertambah karena dia ngutang ini. Beli perlengkapan dia ngutang, nanti bayar bulan depan. Maka utang dia bertambah di kredit. Di sini baru kemudian analisisnya adalah utang bertambah. Kalau misalnya kita catat ke dalam persamaan akuntansi, ini pasti kita catat di sini.
ditambah perlengkapan. Perlengkapan. Garisnya ya. Di sini kita tulis nominalnya adalah 2 juta. Bayarnya nanti utang, maka di sini muncul utang otomatis. Utang 2. Maka di sini saldonya 10 juta tambah 2 juta 12 juta di sisi kiri, 2 juta tambah 10 juta 12 juta di sisi kanan. Ini harus sama jumlahnya antara kiri dan kanan kalau persamaan akuntansi. Di debit dan kredit juga sama, tinggal kita catat ke dalam jurnal Maret tanggal 2 analisisnya. Perlengkapan bertambah di debit, maka langsung aja kita catat perlengkapan di debit. Perlengkapan 2 juta di debit. Hutang bertambah, lihat di sini hutang bertambah di kredit, maka kita catat, digeser sedikit ya, jangan sejajar. Jadi kalau misalnya nanti ada 2 akun di debit, kita tulisnya sejajar untuk yang debit, yang kreditnya digeser sedikit di sini. Hutang 2 juta. Maka sudah sama antara sisi debit dan sisi kredit. Begitu dia. Jadi antara sisi debit dan kredit harus selalu sama jumlahnya atau istilahnya balance gitu ya.